Alhamdulillah, rekan-rekan, pada pagi menjelang siang kali ini ya, ini kita bertemu kembali di perkuliahan utilisasi aplikasi produktivitas di pertemuan ke-6 ya. Nah, di pertemuan ke-6 ini kita akan membahas tentang manajemen proyek. Terutama kita melihat ini ya, tentang disiplin dari manajemen proyek dan konsep dari project management itu sendiri. Oke, kita lanjut saja langsung. Nah, untuk tujuan perkuliahan pada hari ini ada 5 ya. Pertama, kita akan coba memahami project management itu sendiri. Terus kita akan membedakan antara proyek dan operasi. Jadi kita harus membedakan dulu antara dan kegiatan proyek. Terus yang ketiga ini kita akan nanti juga akan saya jelaskan tentang apa namanya role mungkin sama agile manifesto. Terus ini ada ini ya, pembahasan dan kegiatan proyek nanti juga akan saya jelaskan. Project management, program-program atau program untuk dilibatkan dalam sebuah proyek ya. Oke, lanjut saja. Oke, untuk proyek sendiri, dari rekan-rekan mungkin kalau membaca dari saat ini sudah bisa menyimpulkan ya, kira-kira apa itu proyek. Jadi proyek ini adalah kegiatan sementara yang berlangsung dalam jangka waktu yang terbatas. Nah, untuk alokasi sumber daya jelas terbatas juga, tertentu, dan ini dimaksudkan untuk melaksanakan sebuah tugas ataupun sebuah bagian dari program. Oke, mungkin dari sini ada yang bisa memberikan dulu antara proyek dengan operasi. Di sini ada yang bisa membedakan mungkin perbedaan proyek dengan operasi. Mungkin kalau progres itu kan hasil dari setiap tindakan yang kita lakukan menuju goal. Misalnya ada sebuah goal, dan kita kan itu pasti menyicil sebagai tindakan itu. Dan tindakan itu pasti menghasilkan sebuah hasil. Nah, hasil itu yang nantinya kita akumulasikan menjadi sebuah progres. Sedangkan yang tadi apa Pak? Operasi atau apa? Operasi. Jadi kita pertama akan membedakan proyek dengan operasi. Nah, kalau sedangkan operasi itu lebih kita meriset, kalau menurut saya Pak, meriset sesuatu hal yang sudah kita tentukan, dan hasilnya itu nanti kita jadikan sebuah tindakan menuju proyek Pak. Kalau menurut saya gitu, operasi itu sebelum proyek. Oke, mungkin di sini ada yang punya pandangan lain tentang perbedaan antara proyek dengan operasi. Kalau di proyek ini esensinya kegiatannya sementara, langsung dalam jangka waktu yang spesifik dengan alokasi sumber daya yang spesifik. Kalau operasi mungkin ada yang punya pandangan? Gimana kira-kira? Belum tahu bedanya? Kalau belum tahu nanti saya jelaskan selanjutnya ya. Nah, mungkin perbedaan antara operasi dan proyek, kita merinci sesuatu kebutuhan adalah sesuatu dari kebutuhan yang bersifat spesifik ataupun temporer. Nah, jadi untuk manajemen proyek ini sendiri adalah penerapan dari seluruh bidang atau disiplin dari sebuah proyek. Jadi entah itu dari penerapan pengetahuan, keahlian, alat, ataupun teknik ya, dan konsep ini semuanya jika dijadikan satu dan disinergikan ya dalam sebuah suatu payung yang menaungi dari proyek itu sendiri, itu dinamakan manajemen proyek. Nah, ini untuk apa proyeknya? Jadi proyek ini untuk memenuhi kebutuhan
dan harapan yang diinginkan. Entah itu dari mana, dari stakeholder. Stakeholdernya siapa? Ya bisa klien ataupun bisa developer. Klien pun itu bisa dari klien internal, bisa dari klien eksternal juga. Nah, jadi stakeholder itu banyak ya. Kalau dibagiin jadi grup 2 itu ada internal dan eksternal. Oke, jadi untuk operasi dan proyek ini sebenarnya memiliki karakter yang sama. Jadi pertama, operasi dan proyek itu dilakukan oleh manusia, terus dibatasi oleh sumber daya yang terbatas. Kemarin kalau kita review kembali, sumber dayanya ada banyak ya. Terutama kalau yang esensial sekarang itu waktu, terus itu yang intangible atau tidak berwujud, terus juga penguasaan ilmu, pengetahuan, terus juga kalau yang tangible itu ada sumber daya manusianya, terus juga ada aset-asetnya. Nah, itu sumber daya. Nah, terus yang ketiga itu sama-sama direncanakan juga. Terus dilaksanakan dan akhirnya dikendalikan. Sedangkan perbedaannya apa? Nah, ini. Perbedaan antara operasi dan proyek, ini pertama kalau operasi ini berjalan terus dan berulang. Jadi nggak akan berhenti. Dan justru akan dipertahankan, bukan dilakukan satu kali saja atau beberapa kali saja. Nah, itu terus direncanakan, dilaksanakan, dan dikendalikan. Kalau operasi jelas ya, kita tahu ada yang namanya SOP, Standard Operating Procedure. Nah, itu karena ada SOP itu, kita berbicara tentang apa kemarin? 2E. Ada yang tahu perbedaan operasi dan proyek? 2E kemarin apa? Yang satu E apa, yang satu E apa? Lupa? Pada lupa ya? Nah, efisien dan efektif. Efektif dan efisien. Nah, iya Mas Adika. Benar, tip. Mas Adika dapat poin. Oke, jadi kalau operasi ini bersifatnya apa? Efektif. Jadi seluruh kegiatan yang sifatnya itu rutin ya, rutin berulang dan sama stagnan itu kita berbicara tentang hal yang efektif. Kalau proyek ini lebih ke arah kegiatan yang kita lakukan, tapi hanya bersifat sementara. Karena sementara ini pasti bersifat unik. Karena menyesuaikan dengan kebutuhan yang diinginkan saat ini. Dan ketika tujuan itu tercapai, maka proyek ini berhenti. Dan dari situ bisa dibilang proyek sudah tercapai. Nah, jadi proyek ini sebenarnya adalah bagian dari sebuah program. Jadi misal kalau pemerintah punya program pembenahan atau revitalisasi jalan ya, jalan raya di Kota Blitar. Nah, itu berarti kalau misalnya ketika ada petugas-tugas banyak itu di salah satu jalan saja, misal di Jalan Tanjung, itu bisa kita panggil sebagai proyek revitalisasi Jalan Tanjung misalnya. Sedangkan programnya apa ya? Revitalisasi jalan raya di Kota Blitar. Jadi proyek itu adalah salah satu bagian kecil dari sebuah program. Oke? Mungkin dari sini ada yang ingin ditanyakan? Belum ada? Oke, Mas Adika. Tadi angkat tangan. Bentar, Pak. Kalau semisal ada sebuah proyek itu, Pak ya, dan proyeknya itu continue. Setelah selesai ternyata itu memerlukan tambahan lagi gitu, Pak. Nah, itu masuk operasi atau proyek secara continue? Proyeknya itu. Proyek yang continue. Gini, Pak, gini contoh ada kan misal pemerintah melakukan sebuah proyek gitu ya. Nah, atau something lah sebuah proyek itu. Nah, itu kan bertahap, Pak. Ada proyek ini, setelah selesai kan ada proyek lagi. Nah, ini proyek-proyek yang ini itu termasuk operasi atau proyek? Kalau misalnya itu merupakan ini ya kebutuhan yang sementara, ini kalau indikatornya sementara dan unik,
Jadi kalau misalnya itu adalah sebuah kebutuhan atau requirement yang sifatnya sementara dan unik, itu dikatakan sebagai sebuah proyek. Tapi kalau itu adalah sebuah hal yang rutin dilakukan dan istilahnya sama, tidak ada perbedaan sama sekali, nah itu bisa dinamakan sebagai operasi karena berjalan terus-menerus dan berulang. Jadi tidak ada penyesuaian sama sekali. Sedangkan proyek ini menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada dalam sebuah perusahaan atau kebutuhan ini ya, institusi. Jadi seperti itu Mas Arika. Jadi meskipun itu proyek yang ini ya berjalan seiring waktu dan berkesinambungan, jadi proyeknya berkesinambungan, itu bukan sebuah operasi melainkan sebuah proyek. Jadi kebutuhannya memang untuk kebutuhan yang spesifik, unik ya sementara. Oke, mungkin ada yang ingin ditanyakan untuk rekan-rekan yang lain? Belum ada? Oke, kalau belum ada saya lanjut. Oke, jadi kalau kita bergaul lebih lanjut, perbedaan antara proyek dan operasi ini jelas ya tadi. Untuk perubahannya ini berbeda. Jadi untuk proyek ini jelas dikhususkan untuk sesuatu yang memang situasional. Jadi situasinya seperti apa, maka kebutuhannya seperti apa. Sedangkan kalau untuk operasi ini lebih mengarah ke status quo. Jadi apa yang ada saat ini itu dijaga atau di maintain seperti itu. Jadi keberlanjutannya tetap seperti itu saja. Pace-nya stagnan. Kalau untuk yang proyek ini bisa naik turun karena situasional itu tadi. Terus untuk karakteristik produk nilainya ya, itu jelas kalau proyek ini unik karena menyesuaikan dengan situasi, sedangkan untuk operasi ini standar, yaitu itu saja. Jadi jelas kalau di proyek ini heterogen, kalau operasi homogen. Jadi tim yang dibutuhkan dalam proyek ini bisa menyesuaikan dengan kebutuhan yang muncul. Jadi tidak melulu kalau proyek A ini harus apa pasalnya A, B, C. Terus kalau proyek B ini kebutuhannya harus A, B, C enggak. Bisa X, Y, Z, bisa terserah. Jadi kebutuhannya menyesuaikan dengan situasi yang ada. Kalau proyek ini jelas ada tanggal mulai dan berakhirnya ya. Kalau operasi itu kontinu, selalu berlangsung, sedang berlangsung. Kalau manajemen proyek ini tadi sudah saya jelaskan ya. Jadi dari seluruh pengetahuan, keahlian, alat dan teknik ini disatukan menjadi satu. Ini kita sebut sebagai manajemen proyek. Oke. Setelah kita tahu tentang manajemen proyek, kita harus tahu juga tentang peran dari manajer proyek. Ini untuk job description-nya, ini jelas kalau manajer proyek ini bervariasi, tapi sebagian besarnya mencakup dari tanggung jawab. Kalau proyek ini jelas untuk fase-fasenya ada perencanaan, terus ada penjadwalan, koordinasi, terus penentuan sasaran, dan lain-lainnya. Lalu untuk kebanyakan proyek ini yang ini ya sukses ya, itu dipimpin oleh manajer proyek yang berpengalaman. Terus untuk keahlian yang disarankan bagi manajer proyek ini saya rasa hampir sama seperti yang kemarin ya untuk team building. Ini ada komunikasi, terus organisasional, bangun tim juga, terus memimpin ya, dan juga keahlian untuk menangani, juga penguasaan dari teknologi juga. Itu ini nanti bisa kalian baca sendiri ya. Terus untuk proyek, nah ini komponen utama dari proyek, aspek-aspek utama dari proyek ini ada 4 ini ya. 4 ini saling saling mempengaruhi. Ini ada variabel waktu, ada biaya, terus juga kualitas. Nah, ketiga variabel ini akan menentukan dari yang namanya cakupan atau scope dari sebuah proyek. Jadi ketika waktunya ini lama, maka akan mengaruhi cakupan yang jelas. Jadi ketika waktunya lama, justru ketika waktunya
lumayan lama, jadi tentang waktu proyek ini lama, maka biayanya juga akan semakin besar ya. Dan juga ketika waktu dan biaya ini memang dibutuhkan yang ringkas, efisien ya, itu akan mempengaruhi juga yang namanya kualitas. Jadi ketika kita bicara tentang scope, maka itu harus diperjelas dahulu ketika kita akan merencanakan sebuah proyek. Nah, fasenya seperti apa ini? Jadi ketika kita akan melakukan ini ya, ingin menyetujui sebuah proyek ataupun kita ingin mengerjakan sebuah proyek, ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Ini pertama ada scope manajemen tadi, ada manajemen cakupan, manajemen waktu, manajemen biaya, manajemen kualitas, terus manajemen sumber daya manusia ya, terus ada manajemen komunikasi, manajemen resiko, juga ada manajemen pengadaan. Jadi ini menyesuaikan dengan kebutuhan dari stakeholder. Jadi stakeholder kita butuh apa, ekspektasi mereka seperti apa, maka akan diterjemahkan ke dalam sebuah proyek. Nah, ini nanti akan kita ketahui beberapa tool untuk mengidentifikasi kebutuhan dari klien ini. Oke. Jadi toolnya kalau yang ini ya, integration management, ini kita bisa lihat di sini ada seleksi proyek ya. Jadi untuk kita menilai sebuah proyek, kita harus melihat dulu kapasitas kita dan kapabilitas kita dengan menyeleksi proyek yang ada atau proyek yang diproposisikan. Nah, itu kita gunakan ini namanya project selection method. Terus apa namanya juga ada PM, project management plans, dan ini ya kemarin itu WBS itu ya work maintenance system. Terus untuk scope management, nah ini ada WBS, terus ada project charter, jadi statement of work, terus juga requirement analysis atau yang namanya analisis kebutuhan, itu harus dan wajib dirinci ketika kita akan memulai sebuah proyek. Sedangkan untuk time management, ini ada ini ya, diagram waktu atau timeline yang umumnya disebut sebagai Gantt chart. Terus juga ada project network diagram. Ini nanti bisa pakai seperti mind mapping. Cuman ada otomatisnya ya nanti jelas. Terus di sini ada banyak ya, nanti bisa kalian ulas sendiri. Jadi ini untuk hanya intermediate saja. Nah, kalau cost management ini ada NPV, ROI seperti itu. Kalau quality management ini ada Six Sigma, terus QC ya atau QA, quality assurance atau quality control. Kalau HR ini ada banyak terus KPI, OKR kemarin. Kalau pen dan risk management ini bisa kita gunakan project ya, project management terutama. Ini untuk di kalangan manajer proyek mereka
Mic-nya belum nyala, Pak. Ya, maaf. Oke. Jadi kalau kita bicara tentang ini ya, PMBOK atau Project Management Body of Knowledge ini merupakan sebuah standar ya, standarisasi dari manajemen proyek yang mana ini sudah disepakati oleh seluruh praktisi manajemen proyek di seluruh dunia. Nah, ini nanti bisa kalian baca-baca di internet sedikit tentang PMBOK, terutama untuk ini ya, disiplin-disiplinnya. Ini kalau kita bicara tentang keahlian tim proyek, kalau di PMBOK ini ada 4 ini. Jelas tadi sudah dirinci beberapa di slide sebelumnya. Itu ada interpersonal skill, terus manajemen umum ya, general management, dan pengetahuan tentang spesifikasi jelas. Spesifikasi dan requirement analysis itu seorang dari tim proyek ini mereka harus menguasai masing-masing dari keahlian dari mereka. Nah, itu nanti tugas dari manajer proyek ini lebih kompleks lagi karena manajer proyek ini harus mengetahui skill dan cakupan kemampuan dari setiap tim yang sudah dibuat. Terus juga ada ini application area knowledge, standar dan regulasi, ini jelas lebih ke arah standarisasinya ya. Terus kalau yang terakhir ini ada understanding project environment. Jadi sudah familiar dengan lingkungan proyek. Nah, kalau stakeholder proyek tadi sudah saya jelaskan sedikit. Ada kalau di ini ya kelompokkan ada internal dan eksternal. Nah, jadi kalau stakeholder eksternal ini bisa masuk seperti sponsor proyek, manajer proyek, terus tim proyek. Kalau misalnya kita kolaborasi dengan yang pihak luar ya. Terus staf pendukung, pelanggan, pengguna, dan pemasok. Nah, ini lebih banyak ini ya eksternalnya. Kalau internal biasanya lebih ke arah untuk kebutuhan perusahaan atau tim itu sendiri. Nah, ini faktor kejelasan proyek. Jelas, pertama, sebuah proyek ini harus ada dukungan dan diijabahi ya, didukung oleh jajaran eksekutif. Jadi kalau proyek ini tidak tidak sesuai dengan tujuan utama ataupun target yang sudah ditetapkan oleh perusahaan untuk mencapai sesuatu, nah itu jelas akan dieliminasi. Karena itu sebuah proyek ini harus sesuai dengan tujuan yang diperlukan oleh perusahaan atau sebuah institusi. Terus juga di situ sebuah proyek ini harus melibatkan ya seluruh pengguna, jadi engagement-nya ini harus masuk. Ketiga, harus ada seorang manajer proyek yang berpengalaman, terutama di bidang proyek yang sedang dipegang. Terus tujuannya tadi jelas, jadi kaitannya dengan hubungan eksekutif tadi ya. Jadi eksekutif yang menilai, eksekutif yang mengijabahi, dan yang melaksanakan adalah manajer proyek dan timnya. Terus skop atau lingkup yang diminimalisasi tadi sudah jelas, ada waktu dan biaya serta kualitas yang dibutuhkan ketika kita bicara tentang lingkup. Nah, itu harus jelas dan terbatas. Tidak bisa tidak jelas ataupun rancu ya, dan tidak terbatas. Nah, itu berarti kalau tidak terbatas harusnya masuk ke ranah operasi. Terus kebutuhan dasarnya juga harus mantap ya, dalam arti seluruh requirement ataupun kebutuhan inti itu harus dicanangkan secara jelas, objektif, gamblang. Terus metodologinya tadi ada yang formal ya, di arah formal. Nah, ini nanti metodologi bisa kita pakai, ada yang informal dan formal. Nanti saya akan ajarkan tentang Scrum dan Kanban, ini metodologinya 2 yang akan saya ajarkan. Terus estimasi yang handal ini lebih ke arah ini ya, perkiraan dari biaya, waktu, dan sumber daya yang dibutuhkan ya.
Terus kriteria seperti milestone ini lebih ke arah ini waktu-waktunya. Terus perencanaan ini lebih ke arah ini ya planningnya, dan inisiasi ini tahap inisiasi. Terus start yang kompeten dan kepemilikan. Jadi sebuah proyek ini harus jelas kepemilikannya, dan juga pendelegasian tugasnya ini juga harus jelas kepemilikannya. Nah, kalau kesalahan umumnya tadi kebalikannya ya, jadi tujuannya nggak jelas, nggak ada dukungan dari manajemen senior atau eksekutif ya. Terus tidak terintegrasi, jadi tidak ada engagement yang memadai dalam sebuah proyek tadi. Terus mungkin pendanaan ataupun perencanaan sumber daya yang tidak sesuai sehingga tidak memadai ya. Terus perubahan dari prioritas bisnis. Jadi ketika perubahan tujuan tadi sudah dicanangkan, ternyata ada perubahan, maka proyek yang dilakukan untuk tujuan sebelumnya itu tidak sesuai atau menjadi tidak menjadi tidak berguna ya untuk tujuan yang baru. Terus asumsi asli yang tidak valid, jadi asumsinya mungkin anggapannya proyek ini akan membantu di tujuan pertama tadi, tapi ternyata setelah dinilai lebih lanjut ternyata tidak memiliki dampak atau increment ya yang berpengaruh pada tujuan awal. Terus tim yang tidak efektif tadi jelas, yang tidak bisa koordinasi, yang mereka tidak memiliki kompetensi itu tidak efektif, dan juga proses komunikasi ya yang kurang berjalan dengan lancar. Sehingga ini harus dihindari ketika kita melakukan sebuah proyek. Nah, untuk proyek ini sendiri ada prosesnya ya, proses grup kalau di sini dikatakan. Jadi proses grup ini adalah ini ya kegiatan inti dari melaksanakan sebuah proyek. Ini ada proses inisiasi atau pemulai, terus ada proses planning ya, terus ada proses eksekusi. Lalu setelah eksekusi ada kontrol, dan setelah controlling, kalau misalnya itu sudah berjalan ini ya melalui evaluasi, jadi balik lagi ke planning, terus dieksekusi lagi dan kontrol. Jika itu sudah optimal, maka akan ada yang namanya closing process. Nah, jadi siklus hidup dari sebuah proyek ini kurang lebih seperti ini. Tadi ada proses inisiasi ya, mulai ya. Nah, itu kita membuat, kalau di sini dijabarkan dalam ini ya, dari kegiatan-kegiatan yang ada, kegiatan umum yang ada, misal di web development kah, atau misal di proyek pembangunan gedung dan lain-lain ya. Pada konsep dan proposal kita mengajukan konsep dulu dan proposal pada yang memberikan proyek atau yang membutuhkan proyek. Terus dari situ masuk ke fase ini ya, intermediate. Kalau di sini masuk ke ini, planning, executing, dan controlling. Nah, ini kita bisa develop perencanaan, terus juga menentukan skopnya, jadi waktunya, biayanya, kualitas yang akan kita deliverkan itu seperti apa. Nah, setelah itu kita akan masuk ke implementasi. Jadi kita sudah masuk ke ranah eksekusi ya tadi, eksekusi, terus verifikasi ini ke arah evaluasinya, ini controlling. Nah, kalau misalnya ketiga ini sudah selesai ya, jadi ini ada tanda panahnya ya. Tanda panahnya selalu berputar antara development dan implementation dan verification ini ini ya ada bisa disesuaikan. Nah, ketika ini sudah sesuai sampai sertifikatnya sudah sesuai ya dengan apa yang diinginkan oleh klien, maka ke langkah terakhir terminasi, yaitu ini terminasi closing process. Atau misal kalau kita visualisasikan dengan grafik ini seperti ini. Jadi sebut daya, waktunya ya, terus untuk mendefinisikan ini ke
arah rencananya, terus jadi sebenarnya ini sudah jelas, lalu masuk ke implementasi ini lebih ke arah menggerakkan atau mobilisasi dari tim yang sudah dibentuk tadi untuk mendayakan sumber daya yang sudah ada, terus engineering, pengadaan atau procurement ya, terus masuk ke konstruksi itu jelas. Lalu ke arah operasi ini lebih ke arah ini ya, monitoring, juga controlling. Jadi perencanaan perincinya tadi sudah sesuai atau belum dengan ini sasaran awal. Terus juga ada pengendalian, penyediaan dan demobilisasi ini lebih ke arah finalisasinya tadi atau terminasi. Nah, kalau project management activities ini kalau dipersingkat ya, kalau tadi ada apa namanya initiation, planning, terus controlling, dan apa namanya sampai ke ini ya finalisasi. Itu kalau di sini bisa kita ringkas lagi, lebih ringkas. Jadi ada planning, scheduling, dan controlling. Jadi kalau planning kita bisa menggunakan apa namanya KPI ya kemarin untuk menentukan kira-kira apa saja yang harus diselesaikan atau OKR, atau di sini kita juga mengenai tentang work breakdown system atau WBS. Jadi kurang lebih seperti ini. Kalau planning project ini kita akan menentukan time dan cost-nya, jadi waktu dan biayanya. Nah itu nanti akan menentukan kualitas atau performa dari goal yang sudah ditentukan. Terus dari situ kita harus menentukan define project ya. Nah ini kalau misalnya di Scrum, ini kita mengetahuinya sebagai backlog. Jadi define the project ini kita jadikan sebagai backlog. Terus kita mendevelop ini ya, WBS, breakdown struktur atau schedule di sini. Terus juga mendelegasikan kepada anggota tim atau anggota dari proyek yang sudah ada. Ini kita lanjut. Jadi itu tadi lebih ke arah ini ya planningnya ya. Nah ini untuk schedulingnya lebih ke arah menentukan timelinenya, timeline dan siapa saja yang terlibat. Jadi kita menentukan aktivitasnya apa saja, terus kita assign orang-orang yang relevan. Dari situ kita bisa menentukan schedule-nya ya, deliverable-nya seperti apa, dan schedule dari resource atau sumber daya aset yang kita butuhkan. Nah, seperti ini. Nah, ketika controlling ini lebih ke arah evaluasinya. Jadi kita bisa merevisi atau mengubah dari perencanaan awal yang misalnya ternyata itu tidak memberikan dampak atau nilai tambah bagi proyek tersebut. Jadi kita revisi dan evaluasi, itu nggak apa-apa. Cuman harus dikomunikasikan ke seluruh pihak yang terlibat, stakeholder yang terlibat. Jadi klien kita harus tahu kalau misalnya itu sebuah kegiatan dalam proyek ini mengalami kemunduran, misal karena ada bencana alam ya, ataupun force majeure seperti itu. Nah, itu bisa kita beritahukan pada seluruh anggota proyek, entah itu klien, entah itu eksekutornya, jadi tim dari proyek itu sendiri, terus juga ke stakeholder relevan yang lain. Oke, kita akan masuk ke Scrum versus Kanban ya. Jadi ini lebih ke arah metodologi manajemen proyek. Nah, di sini mungkin ada yang sudah tahu perbedaan, mungkin sudah mendengar, belum perbedaan ya. Sudah ada yang pernah mendengar tentang Scrum dan Kanban? Rekan-rekan di sini. Metodologi dari Scrum atau Kanban? Belum pernah? Belum pernah, Pak. Sudah ada yang belum pernah? Belum pernah, Mas. Belum pernah. Mungkin yang lain mungkin? Belum pernah ya? Oke. Kita akan play saja. Nanti akan saya jelaskan juga. Nah, jadi Scrum dan Kanban ini memang sangat familiar di kalangan IT, yaitu software development
ataupun IT development ya. Nah, nah, jadi kalau di software ini karena ini ya hulu ke hilirnya ini agak berbeda dengan proyek seperti biasanya. Ini akhirnya dibedakan menjadi ini ya rantai value chain-nya ini ada 3. Jadi product owner ini pemilik dari software itu sendiri. Terus ada development team. Development team ini mereka yang mengembangkan software. Sedangkan customer ini lebih ke arah yang memberikan feedback ataupun requirement ataupun kebutuhan-kebutuhan yang harus dimasukkan dalam fitur software ataupun aplikasi yang sedang dibuat oleh development team. Nah, itu modifikasi dari aplikasi ini akan dimasukkan dalam software atau enggak. Nah, itu yang menentukan adalah product owner. Nah, yang mengeksekusi adalah development team. Nah, seluruh perubahan ataupun seluruh fitur yang muncul dalam software ini itu ketika diluncurkan dalam sebuah aplikasi itu dinamakan increment. Increment itu apa? Tambahan. Coba rekan-rekan googling increment. INKREMEN. Increment. Nah, itu adalah sebuah tambahan atau deliverables. Nah, jadi ketika development team ini sudah merilis aplikasi baru yang mana itu versinya sudah fitur baru. Nah, itu disebut sebagai increment. Jadi adalah product owner. Ini yang tadi saya bicarakan tentang requirement dari sebuah proyek. Jadi ketika sebuah proyek dibentuk ini biasanya akan dibentuk sebuah project charter. Project charter ini apa? Jadi ya seluruh detail tentang proyek ini, tentang biayanya, tentang siapa yang terlibat, sumber dayanya, terus asetnya seperti apa, waktunya bagaimana, itu seluruhnya dirinci dalam yang namanya project charter. Nah, karena tentuan tujuan utama yang tetap. Nah, makanya dibuatlah yang namanya product backlog. Product backlog ini apa? Ya, hampir sama seperti project charter. Ini oleh si product owner. Jadi mungkin fitur buyer ini ada customer yang ingin minta atau user ya. User ini minta adakan fitur timeline supaya saya bisa menentukan jadwal menggunakan visualisasi ataupun tampilan timeline atau Gantt. Nah, itu ketika itu sudah dimasukkan ke dalam backlog ya. Ketika tim akan mengerjakan, maka product owner ini jelas akan memproposisikan backlog ini menjadi prioritas pertama. Jadi backlog ini dinamis, peletakannya. Jadi ketika fitur A misal bisa mengetek orang untuk komentar, terus fitur B menggunakan timeline. Oke, itu mungkin fitur B ini yang jadi prioritas. Maka fitur B ini masuk ke urutan nomor 1. Nah,
Ya, ini nanti akan menentukan ya. Jadi apa namanya? Prosesnya hampir sama, cuman nanti yang membedakan hanyalah ini apa namanya? Kegiatannya saja. Jadi Scrum dan Kanban ini kalau saya jelaskan Scrum ini pasti Kanban. Oke. Ya, ya, nggak rewel. Jadi full system ini lebih ke arah seluruh ini ya fitur-fitur yang diinginkan oleh klien atau customer atau user ya ini harus dituntaskan dalam waktu yang sesingkat mungkin. Ini namanya full system. Jadi ketika backlog ini tadi sudah masuk ke to do, maka ini prosesnya masuk ke to do perencanaan, mungkin juga membagi tim yang sudah dibuat delegasi ke tim. Terus ketika itu pekerjaan ataupun ini ya developmentnya tadi sedang dikerjakan, maka masuk ke doing, sedang dikerjakan. Nah, ketika itu sudah selesai dikerjakan, maka masuk ke done. Kalau masuk ke done, sudah akumulasi, maka rilis. Setelah rilis, maka balik lagi ke sistem awal. Nah, jadi biasanya kalau dalam sebuah proyek ini jelas ada yang namanya impediment. Impediment itu apa? Impediment itu adalah suatu hambatan. Jadi hambatan yang muncul ketika kita akan mendevelop sebuah fitur baru. Biasanya hambatannya kalau di software ya itu lebih ke arah requirement-nya kurang jelas. Fitur yang dibutuhkan ini seperti apa, harus kayak kurang jelas, maka si developernya, tim developnya ini kebingungan. Nah, itu menyebabkan sebuah kendala yang namanya impediment. Jadi yang menghalangi.
Nah, jadi kalau di Scrum ini umumnya ada yang namanya sprint. Sprint ini adalah durasi yang saklek, yang mana ditentukan untuk melakukan sebuah yang namanya iterasi ataupun pengulangan. Jadi pengulangannya ini selalu sama. Oke. Nah, ini ada planning meeting. Nah, ketika planning ini si Scrum Master akan mengoordinasi tim-tim untuk menentukan backlog yang menjadi prioritas. Jadi kita pull dari backlog untuk masuk ke to do untuk kita rencanakan. Terdiri dari banyak ini ya, dari banyak pekerjaan ataupun fitur-fitur yang diinginkan oleh user ataupun product owner. Ini akhirnya tim harus memprioritaskan mana yang harus di develop terlebih dahulu. Itu namanya ketika sudah dipilih masuk yang namanya sprint backlog. Nah, ini sudah masuk ke to do. Nah, jadi ketika fitur baru ternyata ini urgent banget ya, urgent untuk dikerjakan, ini harus menunggu dulu di minggu berikutnya. Karena itu ketika rapat yang namanya sprint meeting ya, ini harus dilakukan secara matang. Dalam arti seluruh pekerjaan-pekerjaan yang sudah ditentukan, yang akan diadopsi, yang akan dikerjakan, itu harus ditentukan dengan matang karena ini harus menentukan skala prioritas. Nah, jadi kalau Scrum ini bisa kita menggunakan yang namanya Kanban. Cuman di Scrum ini tidak terbatas hanya di Kanban saja. Jadi bisa kita, kalau di Kanban ini hanya to do, doing, dan then ya. Kalau di Scrum Board ini bisa kita gunakan yang namanya, misal list di to do, ada build atau ini ya, develop fiturnya. Terus ada testing ini lebih ke arah runningnya ya. Jadi ketika ada bug-nya itu harus debug kayak gimana, nah itu akan masuk ke tes. Ketika di tes ini ternyata masih belum bisa atau masih belum optimal, maka balik lagi ke build. Nah, ketika sudah di build, terus dites lagi sudah ini ya sudah selesai ya masalahnya, maka masuk ke done. Nah, jadi kalau di Scrum ini ritualnya setiap pagi ataupun setiap hari ya, itu harus ada yang namanya Scrum, daily Scrum atau stand up, daily stand up. Nah, itu umumnya untuk apa ya? Untuk menentukan pekerjaan utama yang harus diselesaikan pada hari ini itu yang mana saja. Itu diprioritaskan menggunakan visualisasi ini yang namanya Scrum Board. Tadi satu paket yang dat ini tadi kalau sudah selesai namanya release. Nah, jadi beda ya antara sprint review dengan sprint retrospektif. Kalau sprint review ini lebih ke arah kesuksesan sebuah tim mendeliver sebuah fitur baru atau beberapa fitur baru untuk product owner. Jadi seluruh pekerjaan yang sudah dikerjakan itu kita deliver ke product owner untuk nantinya jadi sesuainya ini bagaimana, apakah sudah sesuai, kurang sesuai, atau mungkin tidak sesuai sama sekali. Nah, itu yang menentukan di sprint review. Sedangkan kalau sprint retrospektif ini lebih ke arah bagaimana tim ini melakukan Scrum dengan baik. Jadi bukan ke arah softwarenya ataupun ininya ya,
intrinsik dari softwarenya bukan, tapi lebih ke arah proses dari tim ini berkoordinasi dalam sebuah metodologi Scrum. Begitu. Jadi apa saja yang sudah terjadi ini, bagaimana hasilnya, apakah baik, buruk atau gimana? Nah itu karena di akhir ini dievaluasi ya melalui retrospektif ini nanti akan menjadi acuan perbaikan di sprint berikutnya. Itu Scrum. Nah, kalau di Scrum ini sangat sesuai digunakan untuk proyek. Nah, sedangkan kalau Kanban ini sangat sesuai untuk digunakan operasi. Karena apa? Ini kalau Kanban ini nggak ada time frame ya, yang mana itu selalu 2 mingguan ataupun 1 bulanan. Jadi Scrum itu nggak selalu ini ya, nggak selalu 2 mingguan, 1 bulanan. Nah itu bisa terserah, bahkan sampai 3 bulanan ada. Kalau Kanban ini nggak ada yang namanya sprint tadi. Jadi nggak ada batasan kayak sprint. Karena prosesnya kontinu ya. Nah, jadi kalau di Kanban ini kunci utamanya apa? WIP, work in progress. Jadi pekerjaan apa saja yang saat ini berjalan, terus kira-kira yang dibutuhkan apa saja, itu nanti kalau di Kanban fungsinya agar semua kelihatan. Oh statusnya ini ternyata masih belum selesai. Oh statusnya ini sudah selesai. Oh statusnya ini mungkin butuh requirement lebih lanjut. Nah itu bisa dilihat secara menyeluruh di Kanban. Nah, kemarin kita menggunakan Trello ya. Kalau di yang di pertemuan ke berapa kemarin? 4 kalau tidak. Kalau di full system di Kanban ini limitnya lebih ke arah unit, bukan waktu. Kalau di Scrum ini waktu, karena ini ya continue ya. Sedangkan kalau di Kanban ini karena lebih ke arah WIP ataupun kebutuhan saat ini, mutakhir saat ini, jadi lebih ke arah kapasitasnya yang dibatasi. Ini sudah selesai, ya sudah selesai, maka harus mengisi lagi. Di sini sudah selesai, kalau di sini belum ada lagi ya, itu nggak apa-apa, masih kosong. Cuman biasanya karena untuk optimalnya itu ada namanya burn out. Jadi untuk di Scrum ini penggunaannya lebih ke arah burn out. Jadi gimana progres tim ini bisa melaksanakan pekerjaan-pekerjaan sesuai poin-poinnya. Jadi setiap ini kartu ini ya, setiap kartu ini ada poinnya. Nah, jadi poinnya nanti saya jelaskan lebih lanjut di Nah, jadi di Kanban ini nggak ada yang namanya dari stand up terus retrospektif demo. Karena apa? Ya karena ini sifatnya ini ya, bukan kondisional. Istilahnya karena sifatnya efektif, saklek. Jadi nggak perlu yang namanya daily stand up. Karena fitur yang ditawarkan ini nggak kompleks. Sedangkan kalau di software ini karena setiap fitur ini beda, maka karena ada kompleksitas ini harus ada yang namanya daily stand up. Terus retrospektif dan demo ke klien atau user.
Nah, jadi Scrum dan Kanban ini istilahnya bukan suatu hal yang ini bagus, ini ternyata lebih jelek, enggak. Ini harus disesuaikan dengan kebutuhan dari tim itu sendiri. Bahkan di luar ada yang namanya ada tim yang membentuk konsep Scrumban. Jadi gabungan dari Scrum dan Kanban. Jadi untuk pekerjaan operasionalnya itu menggunakan Kanban tetap di papan yang sama. Sedangkan untuk pekerjaan yang sifatnya dinamis, fleksibel, tidak menentu, nah itu masuk ke ranah Scrum-nya. Biasanya dibedakan menggunakan sticky note yang berbeda warnanya. Mungkin untuknya Kanban menggunakan sticky note warna kuning, kalau yang Scrum menggunakan sticky note warna-warni. Karena untuk prioritasnya itu kalau di Kanban beda-beda. Mungkin yang prioritas paling tinggi pakai sticky note warna merah, kalau yang paling rendah warna biru atau warna hijau, terus prioritasnya menengah warna kuning, itu bisa seperti itu. Jadi di Scrum ini karena ada prioritasnya, maka bisa disesuaikan lebih dinamis ya. Kalau di Kanban ini semuanya sama karena efektif ya, dan lebih ke arah antrian aja. Kalau di Scrum ini lebih ke arah antrian yang punya prioritas, bisa disesuaikan lagi, diurutkan lagi seperti itu. Nah ini ya kesimpulannya. Kesimpulannya bisa nanti kalian lihat ya. Oke, kita lanjut. Nah, untuk alat dan tekniknya ini tadi sudah saya jelaskan, ada project charter ya. Jadi bisa ada scope scope statement juga. Software. Jadi untuk software project management ini ada banyak ya, dari yang sangat sederhana sampai yang kompleks. Nah ini biasanya kalau di software management ini lebih ke arah, kalau di project ya ini agar bisa memvisualisasinya secara menyeluruh dari project yang kita kerjakan. Aplikasinya seperti apa? Ini kemarin beberapa ini sudah saya kenalkan ya. Ada Trello, ada Choir, ini yang aplikasi yang paling sederhana untuk manajemen proyek ataupun menggunakan metodologi Scrum atau Kanban. Nah, kita bisa menggunakan Choir, bisa menggunakan Trello. Kalau yang lebih kompleks, kita ada Asana ataupun kita menggunakan Manager. Nah, apakah hanya 4 ini saja? Enggak. Jadi kita bisa menggunakan banyak software lain ya. Ini tergantung dari kebutuhan kita. Nah, cuman karena waktunya terbatas, jadi saya nggak bisa menjelaskan secara rinci untuk tiap-tiap software ataupun aplikasi. Nah, di pertemuan ini saya akan mengenalkan sedikit tentang Manager, biar rekan-rekan tahu bagaimana untuk software manajemen proyek yang advance dengan yang lebih simple. Nanti rekan-rekan juga bisa bedakan. Oke. Ini saya skip aja. Oke, kalau yang simple ini kemarin sudah saya kasih tahu seperti ini ya. Nah, ini seperti Choir. Jadi kalau di Choir ini kita bisa langsung buka saja choir.io. Choir.io. Ini rekan-rekan bisa ikuti juga ya. Choir.io. Nanti kalau rekan-rekan daftar, nah di sini rekan-rekan bisa langsung memilih proyek mana saja yang ingin rekan-rekan lihat. Nah, ini kalau misalnya di saya ini WordPress saya ada 2. Ini punya saya sendiri, terus ini punya saya dan teman saya. Ini, nah ini saya bisa milih. Misalnya kalau di proyek rekan saya, ini saya ada jadwal untuk kreasi konten. Ini kecil-kecil ya. Coba saya jadikan. Nah,
Bentar, masih loading. Nah, seperti ini. Nah, kalau di choir, ini jelas kita membuat list saja. Misal saya di sini buat list lagu Bintang Kecil, misalnya. Nah, di sini ini karena apa namanya? Kita list ya. Nah, ini di sini kalau kita bicara tentang Scrum atau Kanban tadi, ini masuk ke yang namanya backlog. Kalau di list ini backlog. Jadi backlog ini masuk ke sini semua. Nah, ini misalnya mau saya breakdown lagi. Nah, kalau misalnya saya breakdown, ini contohnya. Jadi setiap ini ada subnya misalnya. Scientist Code Play, atau yang kemarin sudah selesai. Ini, video All I Want for the Line. Nah, ini untuk rekaman musiknya, bilangnya apa saja. Ini saya buat guide musiknya misalnya. Terus rekaman untuk kalimba. Terus rekaman untuk suara ocarina. Terus rekaman vokalnya. Terus rendernya. Nah, itu untuk rekaman musiknya ya, sama videonya. Nah, ini untuk rekaman videonya, misal propertinya apa saja. Nah, setelah itu kita tinggal tentukan saja waktu-waktunya. Kalau di choir, ini setelah kita buat kayak gini ya breakdown-nya. Nah, ini kalau kita bicara tentang BBSA di breakdown system ini kita bisa visualisasikan lewat list view. Atau kalau misalnya kalau kita pengen menggunakan sistem Kanban, ini kita menggunakan view yang namanya Nah, ini yang in progress masih belum ada. Misal di sini saya masukkan ya. Di sini tadi, misal mana tadi? Nah, ini scientist. Dari saya bisa melihat apa namanya prosesnya secara visual untuk timeline-nya. Nah, ini kalau saya geser ke atas, nah ini sudah selesai. Yang code line sudah dicetang semua. Nah, ini tinggal apa namanya yang selanjutnya adalah scientist ya. Ini besok saya mau rekaman ini. Jadi kalau saya centang semua ini otomatis yang bawah centang karena ini subnya ya. Jadi kalau rekan-rekan mau masukkan sub ini bisa masuk ke sini terus tekan tab. Nah, itu bisa. Nah, rekan-rekan mungkin di sini sudah ada yang ini kemarin ngulik-ngulik choir, ada yang ditanyakan mungkin. Nah, ini ya, kalau di choir ini ada view-nya to do, kalau ini di Kanban ini in progress, to do dan complete. Terus kalau review ini lebih ke arah backlog. Kalau misalnya saya pengen fokus hanya satu saja, Mas. Satu saja gimana caranya? Saya pengen fokus misalnya untuk scientist saja. Gampang caranya. Ini tinggal saya drag, saya masukkan ke sublist. Atau misal saya pengen fokus di beberapa list yang ada. Misal lagu Bintang Kecil, terus ini Titanic. Saya masukkan jadi satu untuk nanti pekerjaan saya akan bisa fokus ya misalnya. Ini misal untuk pekerjaan minggu ini. Ini bisa. Terus project membernya siapa? Kita bisa tag, default-nya apa? Timeline, board, atau list tadi tree, itu bisa. Nah, itu bisa rekan-rekan create langsung. Jadi rekan-rekan bisa melihat di sini itu. Nah, ini bisa masukkan ke grid view. Ini siapa saja. Rekan-rekan bisa masukkan. Misal, ini saya. Terus sama teman saya. Ini bisa masuk. Tambah. Nah, seperti itu. Terus tag-nya misalnya. Tag-nya tadi masuk produksi. Terus kalau misal tag-nya masih kurang, misal ini lebih ke arah juga tag musik. Misalnya. Nah, ini bisa kita masukkan. Kalau misalnya departemen, misal marketing ya, itu ada apa namanya konten, bisa kita masukkan. Terus untuk yang lainnya, misal tagnya sudah, nah ini tanggalnya gimana? Startnya kapan? Terus akhirnya kapan? Nah itu bisa kita tentukan. Atau kita bisa
spasi. Nah, ini kita bisa masukkan di sini juga. Misalnya saya mulai hari ini, terus jamnya juga bisa ditentukan jam 11.10 gitu. Terus saya juga mau masukkan juga ini deadline-nya juga ya. Nah, ini bisa kita geser ini 17 Maret. Startnya misal dari tanggal 15 Maret jam 9. Nah, ini kalau sudah masuk kayak gini, ini kan kelihatan di sini. Gimana ya? Timeline-nya belum muncul. Ini misal kita sini. Nah, ini kalau yang simple ini kayak gini ya. Nah, kayak gini. Ini kita bisa sesuaikan juga timeline-nya. Jadi untuk fitur timeline di Choir ini masih baru ya. Jadi memang agak ngebug. Nah, ini sudah masuk ya. Kita modifikasi juga jam berapa misalnya. Bisa. Ini. Jadi tanggal mulainya, terus jamnya berapa, due date-nya atau deadline-nya ya. Ini tanggal berapa, jam berapa, ini bisa kita modifikasi di sini. Terus kalau misal ini kegiatan yang berulang. Nah, ini nanti masuk ke ranah operasional ya, bukan ke proyek. Nah, ini kita bisa tentang. Oh, ini kegiatan berulang. Berarti berulangnya tiap apa? Ini bisa kita sesuaikan di sini. Oh, tiap hari Senin, mungkin hari Selasa. Tiap apa? Ini bisa kita modifikasi di sini. Oke, ini mungkin untuk Choir ya. Jadi untuk Choir kita bisa buat ini di sini proyek dulu workspace ya. Ini kita plus project atau organisasi, rekan-rekan bisa pilih. Kalau organisasi ini untuk proyek yang sudah yang aktif ya. Jadi kalau di saya ini lebih ke arah, kalau saya ada pekerjaan profesional ini di Argia dan pekerjaan saya sendiri ya. Terus kalau di yang lain ini ada Legawa, ini saya masukkan ke workspace sendiri, di organisasi sendiri. Seperti itu. Terus jadi pekerjaan yang lain. Misal saya mau lihat nah ini misal saya mau lihat ini ya pekerjaan saya yang aktif semua ini bisa dilihat di sini. Nah, kalau saya masuk ke overview ini kalau misalnya pekerjaan yang tadi saya demonstrasikan. Nah ini misal saya mau melihat pekerjaan saya saja. Ini masuk 3. Terus misal mau saya tentukan berdasarkan tanggalnya. Ini juga bisa. Hari ini apa saja yang harus dikerjakan? Mungkin untuk yang selanjutnya, besok lusa, atau dalam waktu yang dekat ini, mana saja. Nah, ini bisa kita lihat di sini. Terus, kita juga bisa melihat custom. Jadi, tergantung dari statusnya ini apa. Misal in progress. Ini masih belum ada. Kalau yang to do, date-nya. Ini kalau kita pilih di date ini dari ini ya, dari tanggalnya. Atau kalau misal kita berdasarkan assignee. Siapa saja yang mengerjakan. Nah ini belum desain ke orangnya. Ini sudah.
Ini bisa kita lihat. Jadi perspektifnya ada banyak ya. Entah itu dari prioritasnya, entah itu dari pendelegasian tugasnya, terus status tugasnya, atau tag-nya, atau sublist-nya itu bisa kita sortir dengan ini ya, filter di sini. Dan apa namanya, view-nya pun juga fleksibel. Kalau di sini ada tree, juga ada Kanban board. Nah, ini bisa dilihat, itu aja. Ini kita masukkan komplit misalnya. Komplit mana saja. Nah, ini sudah ada. Kalau semua kita bisa lihat semua. Kalau bias ini nanti ini ya, berdasarkan orangnya. Nah, ini kalau kita masukkan ke date, nah ini today. Nah, ini kalau Kanban ya. Nah, ini kita juga bisa pilih di sini by priority, terus by assignee, nah, terus by tag, by date, ini juga bisa. Nah, jadi kalian bisa apa namanya, tentukan mana saja yang mau kalian lihat. Ini bisa dilihat di sini. Filter. Nah, ini misal lagi assign to saya saja, coba bisa nggak? Nah, bisa. Terus kalau misalnya tadi ya timeline, ini Kanban, ini yang timeline mungkin. Nah, ini juga bisa dilihat seperti ini. Jadi kegunaannya sangat fleksibel kalau di Quire. Itu kenapa kemarin saya bilang Trello ini pamornya sudah menurun kalau di tim saya ya. Sehingga beberapa software lain yang memberikan fitur baru. Nah, ini untuk fitur timeline ini karena sangat ini ya, sangat praktis dan nggak ada di Trello, akhirnya saya migrasi ke Quire. Nah, ini yang untuk manajemen ini ya, proyek sederhana. Terus kalau kemarin Trello ini saya, nah ini terus seperti ini, ya. Nah, kalau yang lebih kompleks gimana, Mas? Nah, ini coba saya kasih tahu yang namanya Man Manager. Nah, ini namanya Man Manager. Ini lebih ke arah manajemen proyek yang lebih kompleks ya. Jadi rekan-rekan bisa apa namanya, menentukan siapa saja yang apa namanya menjadi assignee tim-timnya ya. Terus tugasnya apa saja, statusnya kayak gimana. Ini rekan-rekan bisa menggunakan yang namanya Man Manager. Nah, ini kalau di sini ini ya, untuk di sini saya menggunakan sistem yang namanya Scrumban. Jadi Scrum ada, Kanban juga ada. Ongoing, finish, terus parking lot ini lebih ke arah apa namanya proyek-proyek yang masih jadi prospek. Nah, kalau yang external client ini lebih ke arah klien eksternal. Ya. Tadi ada internal, ada eksternal. Internal ini, eksternal ini. Nah, kalau ongoing ini ada, jadi untuk yang status saya ini cuma ongoing sama finish. Ini misalnya kalau SFA sudah selesai, sudah centang, nah ini. Dan ini sistemnya cascading. Jadi ketika ini saya centang, maka di sini progresnya akan bertambah. Nah, ini. Di sini akan bertambah. Kalau sudah due date ini biasanya telat ya, ini warnanya merah. Ini karena anu ya, cuma demonstrasi yang kemarin aja. Ini ada bagi. Nah, jadi akan otomatis masuk ke yang sini. Dan ini akan masuk ke sini, ini akan masuk ke sini. Gitu. Nah, terus di sini juga kita bisa melihat Gantt chart-nya juga, hampir sama kayak timeline Gantt chart tadi. Bentar, ini loading. Oke, kembali nunggu. Nah, untuk tugas rekan-rekan ke depan, ini saya ini ya, nanti saya akan memberikan tugas lewat WhatsApp mungkin.
Nah, oke. Nah, ini tadi Gantt chart misalnya. Kalau kita mau melihat dari sisi timeline. Hampir sama kayak tadi. Kalau ini Gantt chart-nya lebih ke arah analog ya. Kalau yang di ini tadi lebih UI-nya lebih enak. Beda banget ya. Nah, ini. Kalau di sini kayak gini, kalau di sini ini lebih ke arah praktisi sih. Jadi project manager ini harus paham kayak gini. Kalau di sini karena lebih ini ya, lebih mengutamakan user interface-nya sama practicality atau kepraktisannya itu dibuat lebih sederhana sedemikian rupa. Kalau di manager lebih kompleks seperti ini, jadi status-statusnya ini bisa diubah, bahkan juga kita menghitung biaya pun dengan WBS tadi, Work Breakdown System, ini juga bisa. Nah, di sini. Ini kan otomatis juga. Nah, kayak gini. Di sini kita menggunakan fungsi kayak Excel juga pun ada. Jadi misal ini saya ganti di sini. Ini saya ganti 560. Oh, di sini ada grupnya lagi. Nah, saya ganti 600. Nah, ini ke sini akan mempengaruhi di awal tadi. Dan laporannya ini di sini masuk ke budgeting finansial. Ini kan masuk ke sini. Jadi kalau rekan-rekan bicara tentang scope dari sebuah proyek, nah karena ini menyangkut ini ya internal perusahaan, maka nanti rekan-rekan bisa mengintegrasikan banyak fungsi. Ya, terus mungkin ada isu atau impediment ya atau hambatan, resiko, evaluasi dan rekomendasi, nanti bisa rekan-rekan lakukan di sini. Oke, mungkin dari sini ada pertanyaan sebelum saya tutup. Nanti tugasnya saya berikan di WhatsApp ya. Iya, Mas. Suara aku Oke. sih? Ada yang ingin bertanya mungkin? Suara aku ada? Hah? Oh. Belum ada, Mas. Belum ada? Belum ada. Yang lain belum ada yang bertanya ya? Belum, Mbak. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, untuk tugasnya nanti akan saya kirimkan melalui WA. Itu nanti rekan-rekan, nah untuk mempersiapkan rekan-rekan coba ulik-ulik yang namanya Trello tadi, ataupun Fire. Kalau man manajerin nggak usah ya. Jadi sebelum tugas ini saya berikan, rekan-rekan coba pelajari tentang Fire dan Trello. Nah, nanti kalau ada yang balas setempat saya, satu jam kerja atau jam full saya, silakan. Ketika rekan-rekan coba-coba ngulik di Fire atau Trello tadi, nanti kalau ada hambatan, tulis saja, nanti sampaikan ke saya. Oke, mungkin untuk kuliah pada pagi hari ini, saya cukupkan, sekian. Kalau ada kurang atau lebihnya saya mohon maaf ya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk partisipasi rekan-rekan. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.